Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu uji data panel melalui SPSS. Wah, amat lagi makan. Selamat menyaksikan. Paham. Di sini ada tabulasi data. Nah, di tabulasi data ini kami pindahkan ke Excel. Di semua tabulasi data ini dia itu 100 responden dan meliputi ada X3 dan 1Y. Dari X1 ini indikatornya ada 8. Nah, di X2 indikatornya itu ada 6. Ada 6 nih. Nah, di X3 ini indikatornya ada 8 juga, sama seperti X1. Kalau Y indikatornya itu ada 5. Habis kita pindahkan ke Excel, baru deh kita buat ke SPSS-nya. Kita harus masukkan data-data dari tabulasi data yang di Excel tadi. Nah, caranya yaitu pertama kita pencet file, baru import data. Karena kami melakukan dari Excel, kami pencet Excel. Di sini nama file kami yaitu responden data analisis. Baru pencet open. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, kita tinggal pencet OK saja. Di sini sudah ada data view-nya SPSS-nya. Tapi ya, kita pencet aja langsung ya yang di variabel view-nya. Di sini desimalnya sudah 0 semua. Sudah sama 0 semua. Kalau di right itu udah sama. Nah, kalau di measure, kenapa di totalnya itu harus scale? Itu memang harus ada scale ya. Kalau di total itu harus ada scale, itu yaitu yang jadi pembedanya. Nah, di sini total X1 ada scale, di total X2-nya ada scale juga, X3-nya juga, sama Y-nya. Itu ada scale, harus ada. Baru di indikator ya, baru ada nominalnya. Nah, di sini di labelnya kita bikin ya, di totalnya itu kita bikin judul-judulnya. Nah, kalau X1 dia itu adalah literasi keuangan. Kita buat di sini labelnya yaitu literasi keuangan. Nah, kalau di X2 persepsi kemudahan penggunaan. Kalau di X3, pengalaman penggunaan teknologi. Kalau di Y, minat penggunaan e-wallet. Di sini di label-labelnya sudah lengkap semua ya, tapi yang kita isi bisa sih kalau yang di X1 sampai di totalnya memang bisa diisi literasi keuangan semua. Tetapi karena untuk mempersingkat waktu, kami bikin di totalnya saja. Kalau yang di value ini diisi seperti yang kayak setuju, sangat tidak setuju. Nah, seperti itu. Value ini yang kami gunakan yaitu pakai skala Likert, yaitu karena 1 sampai 5. Yang pertama, di value-nya kami bikin 1, baru kami bikin di sini ada SS. SS itu sangat setuju. Baru pencet add. Yang kedua, buat value-nya 2, labelnya S, huruf besar ya. Yang ketiga, ada N, di labelnya N berarti netral. Yang keempat,
ada TS, berarti tidak setuju. Dan yang kelima yaitu ada STS, yaitu sangat tidak setuju. Nah, di sini kami ubah dulu ya. Di sini tadi pakai ini udah benar. Baru pencet OK. Baru deh tinggal kopikan saja ke variabel X1, S2, S3. Tapi di sini di totalnya ini nggak usah dibuat juga ya. Cuman sampai ini tinggal copy aja ya. Nah, cuman sampai 8. Kalau sudah seperti ini, semua, ini berarti data kita sudah bisa melakukan uji. Sini sudah benar ya. Sudah benar sini seperti semula, baru kita berlakukan ke data view. Nah, kalau sudah seperti ini nih, descriptive static. Yang pertama kita pencet analyze, baru yang bagian descriptive static kita pencet. Nah, di sini ada bacaan frequency, dan yang keduanya ada descriptive. Kita pencet descriptive-nya. Nah, di sini kan variabelnya masih kosong ya. Kita taruhnya yaitu yang ada di totalnya, bukan di variabelnya. Total X1 yaitu ada literasi keuangan, kita pindahkan. Dan di X2 ada persepsi kemudahan, pindahkan. Di X3 juga. Dan Y-nya juga, pindahkan. Sebelum kita pencet OK, kita tengok di option-nya. Nah, di sini kita sudah tercentang ada mean, standard deviation, minimum, dan maksimum. Baru data. Uji kualitas data itu ada dua. Yang pertama ada uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama ini ada uji validitas, yaitu pencet analyze sama seperti tadi. Baru di sini correlates. Nah, di sini kita pencet bivariate. Di sini kan variabelnya masih juga kosong, tapi di sini kita uji satu-satu. Yang pertama kita taruh dulu X1, kita pindahkan X1.2, kita pindahkan sampai ke total literasi keuangan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tengok dulu di correlation-nya, yaitu di version-nya udah dicentang, test of significance-nya udah dicentang di tutorial, dan flag signifikannya. Baru kalau udah seperti ini, kita tinggal pencet OK. Inilah dia hasil output dari X1 validitas data. Nah, kalau yang X2, X3, dan Y sama juga caranya seperti ini. Nih, kita uji lagi ya. Pencet analyze, baru di correlate, bivariate. Nah, ini kita pindahkan dulu satu-satu. Inilah dia hasil dari output X1, X2-nya. Begitu juga baru kita selanjutnya kita pakaikan ke X3 ya, sama seperti tadi juga. Nah, uji reliability yang pertama kita pencet analyze, baru kita pencet scale. Nah, di scale ini yang paling awal ada reliability analyze. Kita pencet. Nah, kalau di sini tidak totalnya tidak ikut. Kita cuman indikatornya ada. Indikatornya aja seperti X1 ini sampai X1.8. Kita pindahkan dulu. Baru kita tengok di statistiknya. Di sini deskriptifnya itu kita pencet item dan scale if item delete. Nah, selanjutnya uji normalitas. Kita klik di analyze, kemudian di analyze ini kita klik regression, kemudian linear. Di linear ini kita isi yang dependennya di totalan Y-nya ya guys, itu minat penggunaan e-wallet dia di sini di bawah ini. Kemudian yang di independennya kita isi di yang totalan X-nya. Jadi ini X1, X2 dan X3 kita masukkan kemari. Kemudian nah di sini ada normal PP plot. Kita bisa mastiin dari analyze, kita ke analyze, kemudian kita ke non parametric test dan ke legacy dialog. Di legacy dialog ini kita ke one sample KS. Nah, di one sample KS ini tes variable list-nya itu kita isi di under standard disk.
kita taruh di sini. Nah, ini kita langsung klik OK ya. Nanti dia muncul ini, one sample Kolmogorov. Hasilnya adalah, asimsiknya itu hasilnya adalah 0,200. Nah, itu adalah nilai dari one sample Kolmogorov Smirnov. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Nah, kita klik di Analyze, kemudian dari Analyze kita klik di Regression, kemudian dari Regression kita ke Linear. Di Linear ini, kita pilih yang di Statistik. Di Statistik ini, kita uncentang yang dua ini, kemudian kita centang yang Covariance Matrix dan Collinearity Diagnostic. Continue, kemudian di plot, kita uncentang yang histogram dan normal probability plot. Kemudian di save-nya, kita juga uncentang yang unstandardized. Continue, selanjutnya kita OK. Nah, di sini muncul hasil dari uji multikolinearitas. 3 variabelnya sudah muncul di sini nilai-nilainya. Selanjutnya uji heteroskedastisitas, kita ke menu Analyze, kemudian dari menu Analyze kita ke Regression. Dari Regression ini kita ke Linear. Nah, di Linear ini, di bagian statistiknya, ini kita uncentang, kemudian kita centang yang atas, Estimate dan Model Fit. Kemudian kita Continue. Selanjutnya yang di plot, kita masukkan yang scatter ini harus kita isi, yang di Y ini harus kita isi dengan spreadsheet. Yang X kita isi dengan spread. Kemudian kita continue. Selanjutnya kita OK. Nah, nanti dia muncul di sini diagram yang namanya scatter plot. Nah, titik-titiknya ini tuh harus menjauh dari sumbu X dan sumbu Y. Untuk memastikannya, kita ke transform. Kemudian di transform ini kita pilih yang computer variable. Nah, di sini kita tulis abbreviate. Kemudian dari yang numeric expression ini kita isi, sini kita pencet yang arithmetic. Kemudian dari arithmetic ini kita pencet yang ABS, kemudian kita masukkan. Kemudian yang di sini kita klik. Lanjut kita ke Analyze. Di Analyze kita klik Regression, kemudian kita klik yang Linear. Nah, di dependent ini kita masukkan yang abbreviate, kemudian yang di plots-nya kita uncentang, yang di plots kita keluarkan semua yang di sini tadi, kemudian Continue. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil output dari uji heteroskedastisitas. Nah, nanti muncul tabel namanya koefisien. Nah, di tabel ini, yang di bawah konstanta ini nilainya harus lebih besar dari 0,05. Uji autokorelasi. Nah, di Analyze kita klik Regression, kemudian Regression Linear, kemudian di dependent-nya ini kita ubah, kita isi menjadi Y-nya. Di Independent kita isi totalan X-nya. Nah, di statistik, kita centang yang Durbin-Watson. Kemudian kita klik OK. Di model summary ini, di sini ada nilai dari Durbin-Watson-nya 2,033. Ya, selanjutnya kita masuk ke regresi linear berganda. Nah, di sini kita tekan Analyze, lalu kita pijit Regression. Setelah Regression, kita pilih yang linear. Nah, pada dependent kita masukkan bagian yang Y-nya. Ini kita keluarin dulu, terus kita masukkan bagian yang Y-nya ke dalam dependent. Nah, yang di independent kita masukkan itu X1, X2, dan X3. Lalu kita tekan yang statistik. Nah, kita checklist di dua ini. Lalu kita tekan continue. Nah, terus kita tekan OK. Nah, ini dia hasil dari regresi linear berganda.
untuk mencari uji T. Di sini kita tekan analyze, lalu kita tekan regression, lalu kita tekan lagi linear. Nah, untuk mencari uji T, di sini tidak perlu masukkan semua variabel X. Kita menggunakan variabel X1 terlebih dahulu. Nah, di sini udah ada, langsung kita tekan OK. Nah, ini dia hasilnya. Untuk mencari uji F, bisa mengikuti langkah seperti tadi. Selanjutnya, kita masuk ke hipotesis untuk mencari uji F. Di sini kita tekan analyze, selanjutnya kita tekan regression, lalu kita tekan lagi ke bagian linear. Nah, untuk mencari uji F, kita bisa memasukkan semua variabel X-nya dari X1, X2, dan X3. Nah, setelah itu kita bisa langsung tekan OK. Nah, pada bagian ANOVA-nya terlihat di sini uji F-nya. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi. Di sini ada analis. Lalu tekan regression. Dan sini pun ada linear, tapi tidak aja. Di dependen, ini kita memakai variabel Y. Dan independen, kita memakai variabel X1, X2, X3. Lalu tekan OK. Nah, disinilah dia hasil outputnya ini memakai model sumerik. Berdasarkan hasil uji deskriptif di atas, dapat kami gambarkan distribusi data yang didapatkan adalah yang pertama, variabel literasi keuangan pada X1. Dari data tersebut bisa dikatakan dideskriptifkan bahwa nilai minimum 24, sedangkan nilai maksimum sebesar 40. Dan rata-rata literasi keuangan sebesar 34,75 dan standar deviasi data literasi keuangan adalah 3,389. Nah, yang kedua ada variabel persepsi kemudahan penggunaan pada X2. Dari data tersebut bisa kami simpulkan bahwa dideskripsikan bahwa nilai minimum 20 sedangkan nilai maksimum 30 dan rata-rata persepsi kemudahan penggunaan sebesar 26,40 dan standar deviasi data persepsi kemudahan penggunaan adalah 3,389. Yang ketiga, variabel penggunaan menggunakan teknologi pada X3. Dari data tersebut dideskripsikan bahwa nilai minimum 17 sedangkan nilai maksimum 40 dan rata-rata pengalaman menggunakan teknologi sebesar 32,32 dan standar deviasi data pengalaman menggunakan teknologi adalah 4,535. Nah, yang terakhir ada variabel minat penggunaan e-wallet pada Y. Dari data tersebut dideskripsikan bahwa nilai minimum 17 sedangkan nilai maksimum 25 dan rata-rata minat penggunaan e-wallet sebesar 21,80 dan standar deviasi data minat penggunaan e-wallet adalah 1,831. Uji kualitas data. Uji kualitas data ada dua, yang pertama uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, di uji validitas ini dikatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Begitu juga sebaliknya, apabila R hitung lebih kecil dari R tabel, maka itu tidak valid. Nah, di sini ada tabel SPSS uji validitas. Di sini kenapa ini ada 2 bintang? Itu menandakan bahwa uji itu sudah valid. Nah, cara membuktikan itu sudah valid adalah dengan menggunakan rumus, yaitu rumusnya itu adalah DF sama dengan N dikurang 2. N-nya itu adalah responden, jumlah respondennya. Jumlah responden yang kami gunakan adalah 100. Nah, jadi 100 dikurang 2 adalah 98. 98 ini digunakan untuk mencari R tabel, yaitu R tabelnya adalah 0,196. Kemudian 0,615 itu adalah R hitung dari SPSS tadi di sini. Yang ini 0,615. 0,615 ini lebih besar dari 0,196, artinya valid.
Nah, dari tabel tadi bisa dijelaskan bahwa nilai R hitung itu lebih besar dari R tabel berdasarkan uji signifikan 0,05. Artinya bahwa item-item tadi itu item-item tersebut itu sudah valid. Begitu juga dengan X2, X3, dan Y-nya. Mencari nilai validnya itu dengan rumus DF sama dengan N dikurang 2. Yang kedua ada uji reabilitas. Uji reabilitas ini dikatakan reliable apabila Cron base alpha itu lebih besar dari nilai batas. Nilai batas dari uji reabilitas itu adalah 0,60. Nah, contoh yang kami pakai itu di X1 dari literasi keuangan. Ini ada tabel SPSS-nya. Nah, di sini ada Cron base alpha dari X1-nya adalah 0,818. Kemudian 0,818 ini dia lebih besar dari 0,60 variabel. Interpretasinya adalah dari tabel tadi itu dapat dijelaskan bahwa nilai Cron base alpha lebih besar dari nilai batas yaitu 0,818 lebih besar dari 0,60 yang menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan X1 itu reliable. Begitu juga cara mencari nilai reliable dari uji reliabilitas di X2, X3, dan Y. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik itu ada 4. Yang pertama ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, yang keempat ada uji autokorelasi. Nah, uji normalitas dikatakan normal apabila tingkat signifikasinya lebih besar 0,05. Begitu juga sebaliknya, jika tingkat signifikasinya lebih kecil 0,05, uji variabel tersebut tidak normal. Uji normalitas kita bisa uji berdasarkan histogram, plot, sama sampel kolimograf. Nah, di sini ada SPSS dari uji normalitas. Di sini ada SPSS dari uji normalitas. Yang akan saya uji yaitu uji dari histogram. Di sini ada diagram dari histogram. Nah, di sini kan dia membentuk kayak gunung. Kalau apabila dia seperti ini, itu artinya uji dari histogram tersebut itu normal. Yang kedua adalah uji plot. Katakan normal apabila garis abu-abu ini mengikuti garis hitam ini, itu berarti normal. PP plotnya itu berarti normal. Selanjutnya yaitu uji sampel kolimograf Smirnov. Tingkat signifikasinya itu lebih besar dari 0,05. Sampel kolimograf Smirnov yaitu ada SPSS-nya, ini dia. Nah, yang kami ambil yaitu yang sing paling bawah 200 jadi 0,200 itu berarti lebih besar dari 0,05, bahwa variabel data tersebut berdistribusi normal. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Variance inflation factor. Jika variance inflation factor di bawah atau lebih besar dari 10 dan tolerance value di atas 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Interpretasinya berdasarkan pada tabel diketahui bahwa nilai variance inflation factor variabel X1 dari SPSS ini. Nah, ini adalah SPSS dari uji dari multikolinearitas. Nah, yang di sini yang akan kami uji yaitu dari X1-nya Collinearity tolerance ada 0,624, statistik FYF 1,603. Diketahui bahwa nilai variance inflation factor variabel literasi keuangan X1 dan variabel persepsi kemudahan penggunaan S2 dan variabel pengalaman menggunakan teknologi S3 adalah 1,603 yang tadi SPSS dari literasi keuangan lebih besar dari 10 dan nilai tolerance lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance value 0,624 lebih besar dari 0,1, maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas.
Yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Jika scatter plot dengan mengambil kesimpulan jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah atau membentuk suatu pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Di sini spesies dari heteroskedastisitas yaitu ada diagramnya, yaitu scatter plot. Nah, dari total minat penggunaan e-wallet ini, scatter plotnya titik-titiknya itu menyebar. Nah, berarti bahwa variabel tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang keempat adalah uji autokorelasi. Yang pertama, jika D lebih kecil dari DL atau D lebih besar 4 min DL, maka hipotesis 0 ditolak, artinya terdapat autokorelasi. Yang kedua, jika D lebih kecil 4 min DU, maka hipotesis 0 diterima, artinya tidak terdapat autokorelasi. Jika DL lebih kecil DU atau 4 min DU lebih kecil D lebih kecil 4 min DL, artinya tidak ada kesimpulan. Hasil uji autokorelasi Durbin-Watson. N itu artinya responden. Nah, responden kami di sini ada 100. D itu Durbin-Watson kami yaitu 2,033. Nah, dari spesies kami itu kalau autokorelasi itu diambil dari model summary, yaitu Durbin-Watson kami 2,033. Nah, kami taruhkan di sini DL dan DU. Kenapa 1,6131 dan DU-nya 1,7364, yaitu dari tabel Durbin-Watson ini. Nah, kami ambil itu K3 karena kami punya variabel sampai S3. Karena responden kami sampai 100. Di sini kami pindahkan ke DL, berarti DL-nya sama dengan 1,6131 dan DU-nya sama dengan 1,7364. Berarti 4 min DL sama dengan 4 min 1,6131 sama dengan 2,3869. Selanjutnya 4 min DU sama dengan 4 min 1,7364 sama dengan 2,2636. Hasilnya yaitu kami ambil yang dari nomor 2. DU lebih besar D lebih besar 4 min DU sama dengan 1,7364 lebih besar 2,033 lebih besar 2,2636. Kesimpulannya berarti tidak terdapat autokorelasi. Uji regresi linear berganda. Berikut adalah hasil dari SPSS-nya. Uji regresi linear berganda yang kita ambil yaitu koefisiennya, yang mana di sini ada nilai konstantanya. Tambah 0,148 X1 tambah 0,207 X2 tambah 0,082 X3 tambah E. Hasil perhitungan regresi linear berganda berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai konstanta nilai A sebesar 8.511 dan untuk literasi keuangan nilai beta sebesar 0,148, sementara persepsi kemudahan penggunaan nilai beta sebesar 0,207 serta pengalaman menggunakan teknologi nilai beta sebesar 0,082, sehingga dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Rumus Y sama dengan A tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah beta 3 X3 tambah E. Y sama dengan 8.511, yaitu diambil dari nilai konstanta yang di atas, yang berarti nilai konstanta minat menggunakan e-wallet sebesar 8.511 yang menyatakan jika variabel X1, X2, X3 sama dengan 0, yaitu literasi keuangan, persepsi kemudahan penggunaan, dan serta pengalaman menggunakan teknologi, maka minat penggunaan e-wallet adalah sebesar 8.511. Koefisien X1 sebesar 0,148, berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel X1 sebesar 1%, maka minat penggunaan e-wallet meningkat sebesar 0,148 atau 14,8%. Atau sebaliknya, setiap terjadi penurunan variabel X1 sebesar 1%, maka minat penggunaan e-wallet menurun 0,148 atau 14,8%. Koefisien X2 sebesar 0,207,
Berarti setiap terjadi peningkatan variabel X2 atau persepsi kemudahan penggunaan sebesar 1%, maka minat penggunaan e-wallet meningkat sebesar 0,207 atau 20,7%. Atau sebaliknya, setiap terjadi penurunan variabel X1 atau persepsi kemudahan penggunaan sebesar 1%, maka minat penggunaan e-wallet menurun 0,207 atau 20,7%. Koefisien X3 sebesar 0,082, berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel X2 atau pengalaman menggunakan teknologi sebesar 1%, maka minat penggunaan e-wallet meningkat sebesar 0,207 atau sekitar 8,7%. Atau sebaliknya, setiap terjadi penurunan variabel X1 pengalaman menggunakan teknologi sebesar 1%, maka minat penggunaan e-wallet menurun 0,082 atau 8,7%. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan, persepsi kemudahan penggunaan, pengalaman menggunakan teknologi berpengaruh terhadap minat penggunaan e-wallet. Uji hipotesis. Yang pertama uji T. Interpretasinya nilai signifikan kurang dari 0,05, maka dikatakan memiliki pengaruh signifikan. Nilai T hitung lebih dari nilai T tabel, maka dikatakan memiliki pengaruh signifikan. T tabel sama dengan T alpha bagi 2 perbandingan N sebagai responden dikurang K sebagai variabel dikurang 1. A sama dengan 5% sama dengan T 0,05 dibagi 2 perbandingan 100 dikurang 3 dikurang 1 sama dengan 0,025 perbandingan 96. Hasil 1,985 didapat dari titik presentase distribusi F dengan di 0,025 di bagian 96. Pada bagian ini. Selanjutnya, variabel X1 terhadap Y nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05. T hitung lebih dari T tabel 5,912 lebih dari 1,985 didapat dari hasil nilai T tersebut. Terdapat dari hasil nilai T pada bagian ini. Selanjutnya, interpretasi sesuai dengan tabel ke 4.1 yaitu hasil uji T atau parsial menunjukkan bahwa nilai signifikan berpengaruh literasi keuangan atau X1 terhadap penggunaan e-wallet atau Y adalah 0,000 kurang dari 0,05 dan nilai T terhitung 5,9112 lebih dari nilai T tabel 1,985. Maka HO1 ditolak dan HA1 diterima. Artinya terdapat minat penggunaan e-wallet secara signifikan. Begitupun seterusnya terhadap variabel X2 dan variabel X3. 2. Uji F. X1, X2, dan X3 terhadap Y nilai signifikan kurang dari 0,05. Nilai F hitung lebih dari nilai F tabel. Nilai F tabel sama dengan 3,09. Nilai 3,09 itu dari titik presentasi distribusi F 0,5 dibagian ke 100 untuk bagi pengambilan kedua. Selanjutnya nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05. Nilai F hitung 18,302. Hasil tabel ANOVA nilai F 18,302 didapat dari tabel yang ada di SPS. Hitung 18,302 lebih dari nilai F tabel 3,09. Interpretasinya, dari tabel tersebut dapat diketahui nilai signifikan untuk pengaruh literasi keuangan atau X1, persepsi kemudahan penggunaan atau X2, dan pengalaman penggunaan teknologi atau X3 terhadap minat penggunaan e-wallet atau Y adalah sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Dan F hitung 18,302 lebih dari nilai F tabel 3,09. Hal tersebut membuktikan bahwa HO3 ditolak dan HA
A3 diterima. Artinya terdapat X1, X2, dan X3 berpengaruh secara signifikan. Yang ketiga yaitu uji determinasi koefisien determinasi. Dapat dilihat bahwa nilai R adalah 0,603, nilai R square 0,364 pada tabel berikut. Uji koefisien determinasi berdasarkan hasil dari tabel summary bahwa besaran nilai R sama dengan 0,603 dan nilai koefisien determinasi R square sama dengan 0,364. Maka berdasarkan hasil olahan SPSS 25.0 for Windows dan dengan rumus KP sama dengan 0,364 kali 100%, hasilnya sama dengan 36,4%. MK menunjukkan bahwa pengaruh yang disumbangkan oleh variabel bebas X1 dan X2 terhadap variabel Y persen, sedangkan sisanya 63,6% dipengaruhi di luar variabel tersebut. Sekian presentasi dari kami. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.